Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Gabriel. Selamat pagi, Titi. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020. Temanya HUT RI, HUT RI. Kemarin kan kita sudah upacara toh Kak? Sudah ikut lomba juga, lomba 17 Agustus. Nah, 17 Agustus itu hari apa toh? Hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa kita. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Yuk. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Makasih, Tuhan Yesus. Sebentar lagi Gabriel mau belajar sama Titi. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kau juga untuk kesehatan dan usaha kami. Kasih Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita seperti biasa akan membaca ayat Alkitab. Hari ini di Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Amin. Kebaikannya. Amin. Oke, selanjutnya olahraga menirukan baris berbaris. Nah, ini ada videonya nih, ditonton dulu ya. Nanti kita tiruin. Nah iya, ini tak kasih lihat. Pegang. Suaranya kenceng banget. Gak apa-apa. Oke, kita coba tirukan itu ya. Oke. Oke. Karena ini kita syutingnya di kamar ya, nggak di sebelah, sempit. Nanti jalannya dari kiri ke kanan aja. Berarti nanti bukan hadap kiri tapi hadap kanan ya. Diajarin dulu ya. Oke. Pause dulu. Maju jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kanan, gerak. Jalan di tempat, Kak. Berhenti, Kak. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah nyoba olahraga meniru baris berbaris. Kakak belum pernah tuh diajarin di sekolahan baris berbaris? Belum? Cuma baris waktu mau masuk kelas tok? Berarti ini baru pertama kali? Ya. Oke. Selanjutnya, materi cerita agama hari Sabat, hari istirahat. Ini audionya atau videonya belum dikirim Bu Kris, mungkin lupa, dibacain Dedi aja ya. Dengerin ya kakak ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Kejadian 2. Gak usah, kakak dengerin aja. Sampai 3 aja lah. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, apa yang ditangkap dari yang dibacakan Dedi tadi? Hari ketujuh Tuhan ngapain? Istirahat. Jadi berhenti lalu menguduskan hari ketujuh itu. Oke, diulangi lagi ya dari awal ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga laut, darat dan tumbuhan. Hari keempat laut, matahari, matahari dan bintang. bulan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan Langit, hari kelima ikan ikan dan burung-burung. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Nah, di hari ketujuh Tuhan istirahat. Laut nggak ada. Adalah di hari ketiga. Ulangi lagi yo. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit, terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan laut, darat dan tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan ikan dan burung-burung. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Oke, hari ketujuh Tuhan istirahat dan menguduskan hari itu. Nah, makanya hari ketujuh itu disebutnya hari Sabat. Gitu. Oke, selanjutnya mendengarkan cerita tentang kemerdekaan. Ini ada videonya, Kak. Ditonton dulu ya. Dikenal dari tugas. Iya. Tentang kemerdekaan ini ngambil dari enggak, ini audio yang dibacakan Bu Grace. Dengerin ya, bukan video tapi suara. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu Grace mau bercerita. Jangan dipegang. Dengerin aja. Kalau dipegang, Mati dong, ulangi. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu Grace mau Dengerin. bercerita tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, siapa yang kemarin sudah lihat upacara? Ibu Grace sudah lihat fotonya anak-anak loh. Nah, anak-anak tahu tidak bangsa Indonesia itu kenapa ya memperingati kemerdekaan di tanggal 17 Agustus? Ceritanya begini. Dulu bangsa Indonesia hidupnya susah sekali. Kenapa? Karena ada bangsa-bangsa asing yang datang ke sini. Bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Mereka datang ke sini karena di Indonesia itu negaranya kaya. Di sini banyak tanaman-tanaman, banyak rempah-rempah, banyak bahan-bahan makanan. Nah, anak-anak kalau ke pasar, Nanti tak lihat jelasin. deh, banyak kan sayur-sayuran. Sementara di negara mereka sana, mereka tidak bisa menanam rempah-rempah, tidak bisa menanam kopi. Tapi di Indonesia tanaman itu tumbuh subur. Nah, anak-anak, bangsa-bangsa itu datang ke sini mau mengambil
semua kekayaan alam Indonesia. Tapi lama-lama mereka itu tidak suka sama bangsa Indonesia. Lama-lama orang-orang Indonesia ada yang dipukul, ada yang dimarahin kalau tidak taat sama mereka. Mereka mengambil banyak sekali dari Indonesia dan dibawa ke negara mereka. Akhirnya orang-orang Indonesia berpikir, bagaimana ya agar para penjajah pergi dari Indonesia. Nah, akhirnya orang-orang Indonesia bersatu mau melawan para penjajah. Mereka pada tanggal 17 Agustus dipimpin oleh Bapak Soekarno, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Mereka mengumumkan bahwa mulai hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Bangsa-bangsa penjajah harus pergi dari sini. Nah, itulah kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia senang karena para penjajah sudah tidak ada di negeri kita. Anak-anak juga pasti senang kan? Karena kalau hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Oke, selesai. Oke, udah selesai. Tadi dapatnya apa? Dari cerita tadi? Dapatnya itu. Apa? Tanggal 17 Agustus kok diperingati sebagai hari kemerdekaan? Kenapa? Soalnya sebelum itu kan kita dijajah sama bangsa Belanda, sama bangsa Jepang. Mereka datang ke Indonesia buat ngapain toh? Buat Mengambil kekayaan Indonesia ya. Indonesia kan kaya tanaman, kaya rempah-rempah gitu ya. Terus apalagi yang didapat? Berarti sekarang kita sudah merdeka? Sudah? Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Mengenal Bung Karno. Nah, ini ada videonya, Kak. Ditonton dulu ya. Yang ini. Tengah ini diklik. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hohere Burgerskole. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927.
Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, selesai? Apa? Siapa tuh tadi? Bapak Soekarno siapa tuh? Tadi Presiden presiden pertama utama. bangsa Indonesia. Nah, itu tadi diceritain waktu kecil dia rajin sekolah ya. Tinggalnya di Surabaya, sekolah, terus kuliah. Berarti kakak kalau misalkan pengen jadi kayak Pak Soekarno harus rajin sekolah juga ya. Terus nanti kalau udah gede mau jadi apa? Jadi Apa? Pengennya jadi apa? Pak Soekarno tadi kan jadi presiden itu. Kakak besok gede pengen jadi apa? polisi. Jadi polisi. Nah, berarti harus belajarnya harus sungguh-sungguh. Nggak boleh males-malesan kalau diajak belajar, ya. Supaya kayak tadi Pak Soekarno tadi, ya toh? Iya. Dia sekolah, terus akhirnya bisa jadi presiden. Besok kakak juga sekolah, terus nanti habis itu SD, SMP, SMA, kuliah, terus jadi polisi gitu. Kalau udah jadi polisi berarti mengabdi sama negara ya. Iya. Harus membela kayak Pak Karno tadi, dia memikirkan rakyat Indonesia, berarti kakak harus membela rakyat Indonesia gitu ya. Iya. Oke, berarti namanya itu cinta tanah air. Namanya tadi nasionalisme. Nasionalisme gitu. Gak boleh membela bangsa lain. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Menyanyi lagu Hari Merdeka. Nah, kemarin yang 17 Agustus itu. Mau nyanyi lagi? Tapi beda lagunya. Sama ini. 17 Agustus itu sama. Oke, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, siap, Kak? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay. Oke, tugasnya adalah tebalkan dan buatlah garis seperti contoh. Jadi nanti tugasnya kakak nih ditebelin. Garis putus-putus ini ditebelin. Nah, ini kan kosong. Kakak bikin sama. Dan contoh yang ini. Ini juga sama. Kacain semua. Enggak sama. Iya, nanti kalau udah panggil Dedi, oke? Oke. Nih pensilnya. Nih.
Udah. Oke, dicek dulu. Oke, teman-teman, sudah selesai. Oke. Ulat ya. Kayak ulat. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton kegiatan belajar Gabriel hari ini. Jangan lupa belajar juga. Iya, supaya kayak Pak Karno ya. Iya. Kayak Pak Soekarno. Rajin belajar ya, dan jangan lupa juga berdoa. Iya. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. See you. See you. Bye bye.